Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Kinerja Manajemen Insiden dengan Pemanfaatan Data Warehouse dan Visualisasi Data. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Citra Amelia Intan Permadani dengan NPM 004, Naomi Dwi Anggraini dengan NPM 010, Dwingrid Oktaviani Putri dengan NPM 012, Krisila Citra Widadari dengan NPM 023, dan Fitri Indasari dengan NPM 025. Manajemen insiden merupakan salah satu proses kunci dalam pengelolaan teknologi informasi yang bertujuan untuk memulihkan layanan sesegera mungkin dan meminimalkan dampak gangguan terhadap operasional bisnis. Manajemen ini menghasilkan berbagai data operasional yang kompleks dan tersebar, mulai dari deskripsi insiden, waktu resolusi, hingga pola penyebab insiden. Namun data ini seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menganalisis kinerja sistem manajemen insiden itu sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas analisis kinerja adalah dengan memanfaatkan teknologi data warehouse yang dapat menyatukan data dari berbagai sumber dan menyajikannya dalam format yang terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, visualisasi data berperan penting dalam menyederhanakan kompleksitas data yang dihasilkan dari proses manajemen insiden. Dengan adanya visualisasi, pengambilan keputusan dapat lebih mudah memahami pola, tren, dan anomali dalam data yang berkaitan dengan insiden. Dengan adanya kombinasi antara data warehouse dan visualisasi data, memungkinkan untuk melakukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi peluang perbaikan proses. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja manajemen insiden dengan memanfaatkan data warehouse dan visualisasi data sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih baik untuk perbaikan sistem manajemen insiden. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses manajemen insiden melalui analisis data yang terintegrasi. Kedua, menggunakan visualisasi data untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai pola, tren, dan metrik kinerja dari proses manajemen insiden. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem data warehouse yang dapat mengintegrasikan data terkait insiden dari berbagai sumber untuk mendukung analisis kinerja manajemen insiden. Yang keempat, menyediakan data untuk analisis proses manajemen insiden sebagai bagian dari evaluasi eksternal atau internal. Tools yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah Pentaho Data Integration. Pentaho Data Integration atau Pentaho Business Intelligence Tools adalah aplikasi open source integrasi data yang menyediakan platform dan program untuk membangun suatu aplikasi BI. Pentaho ini merupakan salah satu software data warehouse yang dikembangkan untuk menunjang kebutuhan bisnis intelijen. Tujuannya yaitu data yang berantakan dapat dibersihkan, diformat ulang, dan diubah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya menghapus data duplikat atau mengisi data yang kosong. Lalu yang kedua yaitu MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang bersifat open source, memiliki berbagai fitur unggulan yang menjadikannya pilihan populer di kalangan pengembang. Tujuan menggunakan MySQL ini yaitu manajemen data yang efisien seperti mendukung operasi create, read, update, dan delete. Terus setelah itu menyimpan data dalam bentuk tabel yang terorganisasi dengan baik, memastikan data mudah diakses dan dikelola. Dan yang terakhir yaitu Tableau adalah perangkat lunak bisnis intelijen yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara interaktif, yang bertujuan untuk membuat laporan interaktif dan dashboard yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, data. Data yang digunakan berjudul Data Log Incident Management dengan sumber data yang berasal dari website UCI. Dataset ini berisi log peristiwa dari proses manajemen insiden yang dihasilkan melalui sistem audit digunakan oleh sebuah perusahaan IT. Dataset memiliki 36 variabel dan 141.712 record. Variabel yang digunakan terdapat number, incident state, aktif, resegment count, reopen count, SJS mode count, MET SLA, caller ID, open by, open add,
SES create by, SES create at, SES update by, SES update at, contact type, location, kategori, subkategori, use symptom, CMDBC, impact, urgency, priority, assessment group, assign to, knowledge, view priority confirmation, notify, problem ID, RFC, vendor, close by, close code, resolve by, resolve at, close at. Lalu skema database. Dataset ini dirancang dengan 6 tabel dimensional dan 1 tabel fakta. Tabel dimensional dapat tabel dimensi insiden. Tabel ini berisi informasi terkait dengan insiden yang terjadi. Dengan atributnya ada ID insiden sebagai primary key, location, customer number, contact type, data stem, dan data source. Selanjutnya dimensi priority. Tabel ini berisi informasi mengenai prioritas insiden dengan atribut yaitu ID priority sebagai primary key, impact, urgensi, priority, data stem, dan data source. Selanjutnya dimensi employee. Tabel ini berisi tentang karyawan yang menangani insiden dengan atribut sebagai ID employee sebagai primary key, data stem, dan data source. Selanjutnya dimensi status. Tabel ini berisi status insiden dengan berbagai tahapan. Dengan atribut ada ID status sebagai primary key, active, status description, data stem, dan data source. Selanjutnya ada dimensi kategori yang berisi kategori insiden. Dengan atribut ada ID kategori sebagai primary key, kategori, subkategori, data stem, dan data source. Selanjutnya dimensi date yang berisi informasi terkait tanggal dan waktu insiden. Dengan atribut ada ID date sebagai primary key, date, years, month, day, date stamp, dan data source. Selanjutnya tabel fakta, ada tabel insiden manajemen. Tabel ini berisi data kuantitatif terkait insiden yang menyatat informasi. Ada atributnya sebagai ID insiden manajemen sebagai primary key, lalu ID insiden, ID priority, ID status, ID kategori, open by, open at, create by, create at, update by, update at, resolve by, resolve at, close code, SLA, notify, knowledge, priority, confirmation, customer symptom, reassignment con, reopen con, modify con, assignment group, date stamp, dan date source. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai proses ETL pada tabel dimensi. Yang pertama yaitu pada dimensi status. Di sini prosesnya dimulai dari input file CSV-nya sendiri, yaitu data log insiden tadi. Kemudian di select values, untuk values yang dipilih di sini yaitu atribut aktif dan status description. Kemudian di replace inconsistennya. Kemudian unique status ini untuk memilih agar status description-nya tidak redundan. Kemudian membuat ID status sebagai primary key, kemudian get metadata untuk mendapatkan date stamp dan data source, kemudian dimasukkan ke SQL sebagai database-nya. Untuk tampilan database-nya seperti yang terdapat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu untuk tabel dimensi priority, yang pertama sama juga dengan input file CSV, kemudian select values yang dipilih di sini yaitu ada impact, urgency, dan priority. Kemudian di replace missing value-nya, kemudian untuk step unique priority ini
digunakan agar kombinasi antara impact, urgency, dan priority ini tidak redundan. Kemudian membuat ID priority sebagai primary key, get metadata untuk mendapatkan date stamp dan data source, kemudian hasilnya dimasukkan ke SQL sebagai database-nya. Selanjutnya ada untuk dimensi employee. Yang pertama juga sama dengan input file CSV-nya. Kemudian select values yang di sini yang dipilih yaitu yang berhubungan dengan karyawan seperti yang created by, open by, update by, resolve by, dan close by. Kemudian di replace missing value-nya, replace-nya ini diganti dengan 0. Misalnya awalnya tidak ada none atau bentuknya tanda tanya, maka akan diganti menjadi create by 0, update by 0, dan seterusnya. Kemudian semua datanya diekstrak, kemudian dikombinasi ini dijadikan satu antara data create, update, resolve, close, dan yang lainnya. Kemudian untuk concat ini karena data awalnya bentuknya created by spasi 1, jadi di sini dikoncat untuk menghapus tanda spasinya. Kemudian dilakukan sort rows untuk mengurutkan ID employee-nya, kemudian di unique rows agar tidak ada yang redundan, kemudian get metadata untuk mendapatkan date stamp dan data source, kemudian dimasukkan ke SQL sebagai database-nya. Selanjutnya dimensi date. Langkah pertama yaitu input CSV-nya, kemudian pilih kolom yang terdiri dari SYS created at yang di-rename menjadi created to, kemudian open at yang di-rename menjadi open at, SYS update at di-rename menjadi update at, resolve at di-rename menjadi resolve at, close at di-rename menjadi close at. Kemudian missing value pada kolom create at diisi dengan tanggal yang sama pada kolom open at, serta missing value pada kolom resolve at diisi dengan tanggal pada kolom close at. Semua kolom tersebut dipilih yang dijadikan satu, kemudian dijadikan satu dalam kolom bernama date dan diurutkan mulai dari yang terkecil. Langkah selanjutnya memisahkan date time, kemudian menambahkan second pada time, serta melakukan pemisahan pada format date yaitu day, month, year. Juga menetapkan format tanggal dari angka 2 menjadi 02. Kemudian menggabungkan format tanggal di atas serta mengurutkannya mulai dari yang terkecil. Lalu menentukan primary key dari dimensi date yang berisi date dan time dan dijadikan satu, dan mendapatkan get metadata yang terdiri dari date stamp dan date source serta memasukkan data ke database yang dihubungkan dengan kolom date. Untuk selanjutnya ada dimensi kategori. Langkah pertama, input CSV, kemudian memilih kolom yang terdiri dari kategori, di-rename menjadi kategori, kemudian subkategori yang di-rename menjadi subkategori. Lalu melakukan perbaikan pada missing value, di mana missing value yang ada di kolom kategori akan diganti dengan kategori 0, dan pada kolom subkategori akan diganti dengan subkategori 0. Lalu data diurutkan dari yang terkecil. Kemudian menetapkan unik dengan menghapus data duplikat dan hanya memfilter nilai unik pada dimensi kategori menggunakan kombinasi dari kolom kategori dan subkategori. Langkah selanjutnya membuat ID kategori sebagai primary key yang diawali dengan nomor 1, serta mendapatkan get system info yang terdiri dari date stamp dan date source. Lalu langkah terakhir memasukkan data ke database yang sudah dihubungkan dengan kolom kategori. Dimensi terakhir ada dimensi insiden. Langkah pertama input CSV, kemudian memilih kolom yakni number rename incident sebagai primary key, kemudian location rename location yang di-rename jadi location, caller ID yang di-rename jadi customer number, contact type yang di-rename jadi contact type. Kemudian melakukan perbaikan pada missing value, di mana pada kolom location, missing value akan diganti dengan location 0, dan pada kolom customer number akan diganti dengan caller 0. Lalu menggunakan step unit rows, yakni hash set, untuk menghapus data duplikat dan hanya memfilter nilai unik tanpa memerlukan input yang diurutkan. Dan mendapatkan get metadata yang terdiri dari date stamp dan date source, serta memasukkan data ke database yang sudah dihubungkan dengan kolom insiden. Berikutnya untuk tabel fakta insiden manajemen dimulai dari
menginputkan file CSV, kemudian memilih file yang digunakan untuk membentuk tabel fakta di mana kurang lebih terdapat 26 file, kemudian mengganti missing value, kemudian data yang tidak konsisten, serta mengubah data kategori ke data yang boolean, kemudian split credit atau time-nya hingga concate close edit atau time digunakan untuk mengubah format tanggal agar sesuai dengan yang ada di database, kemudian mendapatkan foreign key dari tabel dimensi tanggal, employee, priority, ID status, kategori, serta membuat primary key dari ID incident management atau tabel fakta itu sendiri, kemudian get metadata untuk mendapatkan date stamp dan juga data source-nya, dan yang terakhir memasukkan ke database MySQL. Next. Berikut tampilan database dari tabel fakta incident management. Next. Kemudian untuk visualisasi dashboard-nya, berdasarkan Key Performance Indicator, diketahui bahwa total insiden yang berhasil diselesaikan oleh perusahaan sebanyak 24.918 insiden dengan jumlah insiden atau tugas yang memiliki prioritas tinggi, yaitu critical dan high sebanyak 679 insiden. Sebanyak 76,82% insiden telah melalui validasi prioritas dan 63,53% diantaranya memenuhi Service Level Agreement atau SLA, yang mana ini mengindikasikan bahwa proses validasi prioritas berjalan cukup baik, namun masih ada ruang untuk peningkatan dalam memenuhi SLA. Kemudian rata-rata waktu penutupan insiden adalah 13,14 hari atau 13 hari, dan 54,45% insiden berhasil diselesaikan dalam penugasan pertama. Ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam waktu penyelesaian insiden dan perlu adanya upaya untuk mempercepat proses penyelesaian. Kemudian pada grafik Priority Validated, kategori prioritas yang paling tinggi validasinya adalah critical, yaitu 99,26%, dan high, yaitu 80,39%. Validasi untuk kategori moderate itu sebesar 77,08%, di mana masih cukup baik, namun ada penurunan pada prioritas low dengan hanya 59,46%. Fokus validasi memang diberikan pada insiden yang memiliki prioritas tinggi, tapi perlu peningkatan untuk prioritas low agar semua level insiden dapat ditangani lebih sistematis dan efisien. Selanjutnya, dari grafik top 10 total insiden berdasarkan kategori, diketahui bahwa kategori dengan jumlah insiden terbanyak dengan nilai di atas rata-rata jumlah insiden, yaitu lebih dari 1.895 insiden, adalah kategori 42, dengan total insiden adalah 3.566 insiden, kategori 26 untuk 3.345 insiden, kategori 53 untuk 2.682 insiden, dan kategori 46 dengan 2.443 insiden. Untuk grafik followed from failed SLA, diketahui bahwa total insiden yang gagal dalam memenuhi SLA, namun tetap mengikuti panduan penyelesaian insiden sebanyak 2.628 atau sekitar 28,52%, yang mana ini menunjukkan bahwa masih banyak insiden yang tidak ditangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian berdasarkan grafik top 10 low performer group, terlihat bahwa beberapa grup memiliki rata-rata waktu penyelesaian insiden yang sangat tinggi. Yang pertama, 3 grup dengan waktu penyelesaian terlama, yaitu grup 18, grup 80, dan grup 9, di mana rata-rata penyelesaiannya itu bisa 5 sampai 7,5 bulan. Ketiga grup ini memiliki performa terburuk karena selain membutuhkan waktu penyelesaian yang lama, mereka juga tidak mengikuti panduan penyelesaian insiden. Hal ini berkontribusi pada tingginya rata-rata waktu penyelesaian. Kemudian yang kedua, grup dengan performa buruk namun mengikuti panduan, yaitu ada grup 35 dan grup 67, dengan rata-rata waktu penyelesaian sekitar 3 sampai 3,5 bulan. Meskipun kedua grup ini memiliki waktu penyelesaian yang masih tergolong tinggi, namun mereka menyelesaikan insiden sesuai dengan panduan. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap panduan membantu mengurangi waktu penyelesaian dibandingkan grup yang tidak mematuhi panduan.
Kemudian yang ketiga yaitu grup dengan waktu penyelesaian relatif cepat namun tidak mengikuti panduan, yaitu grup 63, grup 15, dan grup 61, yang mana memiliki rata-rata di bawah 100 hari. Meskipun waktu penyelesaiannya lebih singkat, grup ini tidak mengikuti panduan penyelesaian tugas atau insiden. Hal ini bisa berdampak pada kualitas penyelesaian insiden dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Kemudian pada grafik reassignment dan average time to close diketahui umumnya semakin tinggi jumlah reassignment count, rata-rata waktu penyelesaian insiden juga meningkat. Ini mengindikasikan bahwa pemindahan tugas berkali-kali berdampak negatif pada waktu penyelesaian insiden karena dapat memperpanjang proses penyelesaian. Sekian pemaparan proyek kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.